Saya, Kuyu adalah seorang pecundang yang menyedihkan yang diterima sebagai manajer olahraga untuk merawat atlet wanita elit. Namun, ketika saya melihat mereka semua memiliki titik aneh, saya membantu mereka setiap hari untuk memastikan mereka selalu dalam kondisi terbaik. Awalnya, saya bergegas untuk datang ke pekerjaan baru tepat waktu, tetapi kemudian saya berhenti ketika saya melihat seorang gadis membungkuk. Khawatir, saya mendekat dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Dan ketika dia menjelaskan bahwa dia sakit tenggorokan, saya segera membantunya meredakan rasa sakit hanya dengan sentuhan ringan. Entah bagaimana, tindakan cepat saya membuat dia benar-benar bingung, karena tidak menyangka saya memiliki kemampuan seperti itu. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, saya sudah pergi, meninggalkannya dengan penyesalan karena belum sempat berterima kasih. Sebenarnya ini pertama kalinya saya datang ke kota besar, dan saya di sini karena baru saja diterima di akademi sewa yang bergengsi. Sekolah ini penuh dengan atlet papan atas dan siswa berprestasi, terutama tim olahraga wanita unggulan yang selalu mendominasi kompetisi nasional. Meskipun sekolah itu bergengsi, saya tidak terlalu tertarik dengan olahraga. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah memulai pekerjaan baru saya. Ketika saya akhirnya tiba, saya baru tahu bahwa saya akan menjadi manajer untuk apartemen asrama, dan harus tinggal di sini juga. Saya tetap menerima pekerjaan itu, karena saya sangat membutuhkan uang, dan membutuhkan sesuatu untuk menutupi biaya. Saya masuk ke dalam dan memanggil untuk melihat apakah ada orang di sana, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saya pikir tidak ada orang di sekitar, dan mulai memeriksa tempat itu. Yang mengejutkan, saya membuka pintu dan bertemu dengan seorang gadis bernama Aroma, tepat setelah dia selesai mandi. Sebelum saya sempat menjelaskan, Aroma menamparku dengan keras dan menendangku keluar. Dia yakin saya adalah seorang cabul yang tidak terkendali. Sangat ketakutan, saya berlari keluar pintu darurat, sebelum dia menyerang lagi. Tapi dalam perjalanan, saya tanpa sengaja menabrak gadis lain bernama Miyuki dan membuatnya jatuh. Tabrakan itu tampak buruk, tetapi Miyuki dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kecelakaan dan tidak mempermasalahkannya. Sayangnya, Aroma muncul tepat pada saat itu, melihat saya berada di atas Miyuki. Marah, dia menendang saya sekali, membuat saya terlempar. Setelah semuanya tenang, Miyuki menjelaskan dengan jelas, mengatakan bahwa saya adalah manajer baru apartemen asrama. Dia menambahkan bahwa manajer sebelumnya telah mengundurkan diri, jadi mereka harus berterima kasih karena saya ada di sini. Tetapi Aroma malah berteriak bahwa dia lebih dulu mengundurkan diri. Miyuki kemudian meminta saya untuk memperkenalkan diri. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwa saya hanyalah seorang siswa yang mencoba menutupi biaya dan bukan seorang cabul seperti yang dikira Aroma. Miyuki meminta maaf atas kesalahpahaman itu, dan mengatakan bahwa dia juga seorang mahasiswi di akademi. Nama belakangnya terdengar agak familiar, dan aku segera teringat bahwa dia adalah anggota tim nasional bola voli meskipun masih mahasiswa. Aku memberitahunya bahwa aku selalu mengaguminya, dan merupakan salah satu penggemar terbesarnya, yang membuatnya sedikit tersipu. Kemudian giliran Aroma untuk memperkenalkan dirinya, dia menolak. Jadi, Miyuki memperkenalkan dirinya sebagai gantinya, mengatakan bahwa Aroma adalah seorang pemain bola basket di akademi. Tampaknya, dia telah memimpin tim menjadi juara nasional 3 kali. Dan meskipun menurutku itu sangat mengesankan, Aroma jelas tidak tahan lagi padaku, dan berharap aku tidak tinggal di sini. Ketika dia pergi, Miyuki meminta maaf atas sikap Aroma. Saat aku merasa sedih, karena pada hari pertamaku bekerja, salah satu penduduk di sini sudah membenciku. Miyuki menyuruhku untuk tidak berkecil hati dan meyakinkan bahwa Aroma akan terbiasa nanti. Dia hendak mengatakan bahwa anggota lain dari staf akan segera kembali dari latihan ketika kami berdua mendengar teriakan Aroma dari tangga, dan ternyata dia terpeleset dan jatuh. Ketika kami sampai di sana, Miyuki bergegas mencari dokter. Sementara, aku tinggal untuk membantu Aroma dengan lukanya. Menggunakan tanganku yang cekatan, aku dengan lembut memijat pergelangan kakinya, dan tak lama kemudian rasa sakitnya mereda. Namun, Aroma masih mempertahankan sikap waspada dan mendorong tanganku tanpa banyak rasa terima kasih. Namun, aku tetap bersikeras untuk memeriksa, apakah dia baik-baik saja, khawatir cedera itu dapat mempengaruhi karir bola basketnya. Karena orang tuaku mengelola pusat terapi pijat gaya Thailand, aku juga belajar sedikit tentang tubuh manusia. Saat ini, kami berada di kamar Aroma, dan dia berhenti sejenak untuk berpikir sebelum akhirnya setuju untuk kubantu secara profesional. Aroma duduk di tempat tidur, saat aku dengan hati-hati memeriksa pinggulnya untuk menilai tingkat ketegangan otot. Aku menjelaskan bahwa otot-otot di sekitarnya tegang, dan dapat menyebabkan cedera serius, jika tidak diobati. Meskipun masih ragu, Aroma mulai menyadari bahwa aku mungkin tahu apa yang aku lakukan. Anehnya, Aroma bertanya, bagaimana aku bisa tahu banyak, hanya dengan sekali sentuh. Mulai mempercayaiku sedikit lebih banyak, dia membiarkanku melanjutkan, percaya bahwa aku benar-benar dapat membantunya pulih lebih cepat. Aku dengan hati-hati memandunya, melalui gerakan peregangan betis, menjelaskan bagaimana setiap gerakan membantu mengurangi ketegangan. Otot Aroma terasa lebih rileks dari yang diharapkan.
Dan meskipun prosesnya cukup menegangkan, dia bisa merasakan teknikku bekerja. Saat sesi terapi berlanjut, aku tetap fokus memastikan postur dan keseimbangannya sudah benar. Aroma berjuang melawan rasa sakitnya, tetapi menyadari daya tahannya meningkat. Dan pada akhirnya, ketegangan di tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Syukurlah, dia akhirnya berterima kasih padaku karena telah membantunya. Sementara itu, dia khawatir mungkin harus memperlambat latihannya karena cedera, tetapi aku meyakinkannya bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Aku tersenyum dan berkata aku ingin membantunya menjaga kondisi terbaiknya, bahkan menawarkan untuk membantu proses pemulihannya di masa depan. Salah mengartikan antusiasmeku, Aroma menarik tangannya, mengira aku mencoba memanfaatkan situasi, membuatku bingung dan malu. Segera setelah itu, seorang teman ayahku datang. Dan ternyata, dia adalah ketua akademi. Dia memperkenalkanku kepada semua gadis di departemen teknik dan menyuruh mereka memperlakukanku dengan baik. Miyuki kemudian masuk dan memperkenalkan semua orang dengan rapi, dimulai dari dirinya sendiri, lalu Aroma, diikuti oleh Izumi dari klub renang, Aoba dari tim bisbol, dan terakhir Chiyo dari tim tenis meja. Aku mencoba mengobrol dengan mereka, tetapi reaksi tajam mereka akhirnya membuatku takut. Menyadari hal ini, sang ketua menjelaskan bahwa para gadis mungkin agak sulit dihadapi, dan memperingatkanku untuk selalu berhati-hati, mengingatkanku bahwa manajer sebelumnya hanya bertahan sehari. Dia juga menyebutkan perjanjian beasiswa kami, menyatakan bahwa itu akan dibatalkan jika aku mengundurkan diri. Akhirnya, ketua menekankan bahwa kesempatan beasiswaku di universitas bergantung pada aku merawat para gadis dan memastikan mereka lulus dengan kondisi fisik dan mental terbaik. Beban itu menimpaku, tetapi tanpa pilihan lain, aku terpaksa menerima kesepakatan itu dengan enggan. Keesokan paginya, aku mempelajari deskripsi pekerjaan untuk memahami tugas-tugasnya. Setelah membaca semuanya, aku berpikir aku bisa menanganinya, karena aku terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga untuk orang tuaku. Aku mulai dengan menyiapkan sarapan, dan ketika aku menyajikan makanan untuk para gadis, Aroma tampak keberatan, karena aku duduk semeja dengan mereka. Miyuki menjelaskan bahwa dia telah mengundangku, mengatakan dia ingin semua orang berdamai, karena mereka semua bersekolah di akademi yang sama. Namun, Aroma bersikeras bahwa dia tidak bisa makan bersamaku karena kejadian kemarin. Dia menuduhku mengintip saat dia berganti pakaian, meskipun aku mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan. Miyuki ikut campur untuk menenangkannya, menunjukkan bahwa saya tidak bermaksud buruk, dan dia sendiri tidak peduli tentang kesalahpahaman itu. Kesal, Aroma kembali mengangkat masalah saya membantunya mengobati luka, memutarbalikkannya agar saya terlihat mencurigakan, tetapi Miyuki mengingatkannya, bahwa perawatan saya memang membuatnya merasa lebih baik setelah itu. Setelah itu, saya dengan sopan mengatakan bahwa saya siap membantu jika diperlukan, tetapi Aroma malah tertawa, mengatakan dia tidak akan menerima saya bekerja di sini. Kemarahannya membuat Aoba kesulitan, akhirnya dia meminta Aroma untuk diam, dan menerima kenyataan. Menjelang tengah hari, saya beralih ke mencuci, yang menurut buku panduan, tidak termasuk pakaian dalam para gadis. Sebelumnya, saat mencuci piring, Miyuki bergabung dengan saya untuk mengurangi beban kerja. Dia meminta maaf atas sikap Aroma. Dan setelah menyaksikan pertengkaran antara Aroma dan Aoba, saya bertanya, apakah mereka tidak akur? Miyuki menjelaskan bahwa keduanya sering berselisih karena mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan. Dia menambahkan bahwa Aoba pernah menjadi anggota klub anak-anak di luar negeri hingga bulan lalu, sebelum dia kembali ke Jepang. Meskipun dia mengalami beberapa kesulitan dalam beradaptasi sejak kembali. Mendengar ini, membuat saya menyadari bahwa Aoba juga berbakat seperti yang lain. Tetapi Miyuki mengatakan bahwa setelah sekian lama di luar negeri, dia mungkin masih terbiasa dengan semuanya di sini. Mengingat kembali saat itu nanti, saya terkejut saat menemukan barang aneh di antara pakaian yang baru saja saya cuci. Secara kebetulan, Izumi melihat saya memegangnya dan berlari, mengatakan itu milik Aroma. Panik, saya mengejarnya untuk mencegah kesalahpahaman apapun, tetapi kami malah menabrak Aroma. Melihat barangnya di tangan saya, Aroma langsung berpikir yang terburuk, dan menyebut saya seorang mesum. Entah bagaimana berhasil lolos dari amarahnya, saya melanjutkan membersihkan loteng, dan kebetulan menemukan sebuah ruangan yang berbau, seperti tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Saat masuk saya menemukan ruangan itu dipenuhi sampah dan bertanya-tanya siapa yang melakukan ini. Melihat lebih dekat, saya melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah spray, jadi saya mendekat untuk melihat apa itu. Saat itu, saya tersandung, jatuh, dan entah bagaimana ketika saya bangun, saya menemukan tangan saya di dada Chiyo. Jadi, gadis nakal ini segera menggoda, mengatakan bahwa saya sudah ingin satu malam dengannya. Bingung, saya menarik tangan saya dan mencoba menjelaskan, tetapi saat itu Aroma muncul di ruangan itu, dan sekali lagi berasumsi bahwa saya mencoba melakukan sesuatu yang cabul. Sial bagi saya, Aroma berjanji akan menangani adikku, dan mulai mengadakan sidang darurat. Di sana, semua mata tertuju padaku saat Aroma menuduhku mencuri pakaian dalamnya,
mengintainya saat berganti pakaian, dan mencoba melakukan sesuatu yang cabul kepada Chio. Untuk memperburuk keadaan, Chio bersikeras bahwa aku telah menyentuhnya, yang membuat Aroma memutuskan untuk menyingkirkanku sekali dan untuk selamanya. Namun, Aoba secara tak terduga membelaku, mengungkapkan bahwa semua yang terjadi pada Aroma dan Chio adalah kecelakaan. Mendengar ini, Aroma menjadi sangat marah, terutama karena Aoba telah menggagalkan rencananya untuk menyingkirkanku. Sementara itu, aku bertanya-tanya mengapa Aoba pergi sejauh ini untuk menyelamatkanku. Miyuki kemudian menyuruh Aroma untuk meminta maaf padaku karena telah berbohong. Dan setelah beberapa keraguan, Aroma akhirnya melakukannya. Setelah masalah selesai, aku akhirnya bisa bernapas lega dan kembali ke kamar setelah menyelesaikan tugasku. Aku masih khawatir kehilangan pekerjaan di hari pertama. Namun, aku tidak bisa berhenti memikirkan mengapa Aoba membelaku. Saat itu juga, Aoba muncul di depan pintu kamarku, membuatku benar-benar terkejut. Tapi hal pertama yang kulakukan adalah berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanku. Namun, Aoba memanfaatkan momen itu untuk menggodaku, mengatakan bahwa aku berhutang budi padanya, dan harus melakukan apapun yang dia minta untuk membayar utangku. Aku terkejut dengan permintaannya yang tiba-tiba. Dan sebelum aku bisa menjawab, sikap berani Aoba benar-benar membuatku bingung. Dengan malu, aku memohon padanya untuk tidak bercanda, menyadari bahwa berurusan dengan Aoba mungkin lebih sulit daripada merapikan kamar berantakan. Namun, Aoba menolak untuk pergi, bersikeras bahwa dia belum selesai denganku, dan melanjutkan untuk duduk di sebelahku. Mencoba tetap tenang, aku bertanya mengapa dia benar-benar datang ke kamarku, dan dia mengakui bahwa dia ingin pijat seluruh tubuh sebelum tidur. Aku menghela nafas dan berkata dia harus mengatakannya sejak awal, tetapi dia hanya tertawa, dan mengatakan dia suka melakukan segalanya sesuai dengan ritmenya sendiri. Aoba mengatakan dia ingin berteman, karena dia tidak mengenal banyak orang di Jepang, tetapi aku mengingatkannya bahwa persahabatan tidak perlu seperti itu. Kemudian dia duduk dengan tenang dan membiarkanku mulai memijatnya, dengan cepat menyadari betapa bagusnya keahlianku. Terkesan, dia berkomentar betapa rileksnya dia saat aku fokus membantunya melepaskan ketegangan setelah latihannya. Ketika sesi perawatan berakhir, aku meminta izin untuk menyiapkan ruangan agar dia bisa melakukan latihan peregangan otot dengan benar. Ketika saya pergi, Aoba cemberut, kesal karena saya masih bisa tetap tenang, meskipun dia menggodaku. Melihat saya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, bahwa dia akan membuat saya jatuh cinta padanya, dengan satu atau lain cara. Itulah akhir dari video hari ini. Jika Anda telah menonton sampai di sini, silakan berkomentar, cerita fantasi, di bawah dan tinggalkan suka, jika Anda ingin melihat bagian kedua. Jangan lupa berlangganan saluran dan tonton video berikutnya ya, mungkin itu bisa menjadi video ringkasan anime favorit Anda berikutnya.